Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan dinamika Islam di Kerajaan Melayu Gorontalo, Makassar. Baiklah, nama saya Siti Ziratun Hanifah, NIM 1810202059, akan menjelaskan materi pertama mengenai kondisi politik Kerajaan Gorontalo. Pada abad ke-16 merupakan saat-saat yang menentukan dalam menentukan eksistensi kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Periode ini merupakan babakan waktu di mana setiap kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan berusaha untuk mempertahankan atau mengembangkan hegemoni politik. Dalam setiap hubungan antar kerajaan selalu diadakan perjanjian dengan menggunakan cara-cara lama yang mencerminkan status dan bentuk hubungan kenegaraan yang terjadi. Adapun bentuk perjanjian dalam kerajaan yang derajatnya sama biasanya dinyatakan sebagai satu tubuh atau dengan rumusan-rumusan yang lainnya. Misalkan saling menghargai apa yang menjadi milik masing-masing atau satu hamba tapi dua raja, seperti antara kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Pada pemerintahan Raja Goa ke-9 berhasil menaklukkan kerajaan Talo pada tahun 1490. Setelah kerajaan Goa menaklukkan kerajaan Talo, maka diadakan perjanjian setia disertai sumpah antara kerajaan Goa dan kerajaan Talo serta gelarang di balai kerajaan. Adapun yang menjadi sumpah antara dua kerajaan ini adalah barang siapa yang mengadu domba kerajaan Goa dan kerajaan Talo, maka ia akan dikutuk oleh dewata. Sejak saat itu hubungan kedua kerajaan ini sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan kedua di Sulawesi Selatan yang menerima Islam setelah kerajaan Lawu. Tanggal resmi penerimaan Islam di kerajaan Gorontalo yaitu pada malam Jumat 22 September 1605 atau bertepatan pada 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah. Saya Siti Nur Hasanah dengan NIM 1810202060 akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni mengenai kehidupan ekonomi kerajaan Gorontalo. Letak kerajaan Makassar sangat strategis yang berada di sepanjang pesisir pantai Sulawesi Selatan, yang diapit oleh dua muara sungai, yakni Sungai Jeneberang dan Sungai Talo. Sungai ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas penduduk yang hendak berhubungan dengan dunia luar dan menjadikan Makassar sebagai pangkalan niaga. Sekalipun pada mulanya Makassar hanya merupakan bandar transito dari lalu lintas perdagangan rempah-rempah antara Malulu dan Malaka. Namun pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-9 akhirnya berkembang menjadi bandar niaga yang ramai. Pada saat itu Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Yang kemudian Makassar memperoleh kedudukan penting sebagai penghubung dengan negeri yang lain yang dikuasai oleh Portugis. Pengaruh kekuasaan untuk mencapai keunggulan kekuasaan dikembangkan pula usaha bidang pelayaran dan perdagangan. Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional, sehingga banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark berdagang di Makassar. Dengan jenis perahu-perahunya seperti Pisini dan Lambo, pedagang Makassar memegang peran penting dalam perdagangan di Indonesia. Hal ini menyebabkan mereka berhadapan dengan Belanda yang menyebabkan beberapa kali peperangan pihak Belanda yang merasa berkuasa atas Maluku sebagai sumber rempah-rempah, menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap karena di Makassar diperjualbelikan rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Untuk mengatur pelayaran dan perniagaan dalam wilayahnya disusunlah hukum niaga dan perniagaan yang disebut Ade Alopioping Picereni Fabalue dan sebuah naskah lontar karya Amanna Gappa. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadona, NIM 1810202062 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kehidupan sosial budaya kerajaan Gorontalo. Secara historis, peranata keagamaan atau kepercayaan di Sulawesi Selatan sudah cukup mapan, jauh sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, karena mereka telah menganut ajaran yang lebih menekankan kepada kerohanian kejiwaan. Adanya kondisi seperti itu membuka kemungkinan diterimanya agama Islam sebagai keyakinan warga masyarakat.
dengan tidak perlu merusak dan membuang pranata-pranata tertentu yang memang sudah dimiliki oleh orang-orang Bugis Makassar. Sistem sosial mereka diatur melalui pranata Panggadakang atau Panggadareng. Sebelum Islam diterima sebagai agama, kepercayaan mereka hanya terdiri atas 4 unsur, yaitu ade, rapang, wari, dan bicara. Setelah Islam diterima sebagai kepercayaan masyarakat, maka Panggadakang atau Panggadareng yang memiliki 4 unsur itu diperkaya oleh ajaran agama Islam, sehingga unsur tersebut menjadi 5 karena diterimanya syara, yaitu syariat Islam ke dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Kelima unsur tersebut merupakan penopang kehidupan mereka. Menurut Barbara Silar Harvey, salah satu hal yang menyebabkan Islam mudah berkembang di Sulawesi Selatan karena Islam itu memberikan alternatif terhadap cara-cara biasa untuk dilakukan. Kadang-kadang ajaran agama Islam menggantikan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Kadang-kadang peraturan baru kesampingkan, dan kadang-kadang suatu sintesa baru pun terciptalah. Dengan cara ini, kebiasaan, dan kepercayaan Islam tercampur dengan apa yang sudah ada, dan bagian-bagian dari hukum Islam menjadi satu dengan praktik yang sudah lazim berlaku dalam masyarakat. Kehadiran Islam pada awalnya di kerajaan Gorontalo itu telah memperbaiki kondisi sosial pada masa itu. Sultan Alauddin misalnya pada tahun 1631 melarang bunga uang dalam utang piutang. Kebijakan ini untuk mencegah terjadinya perbudakan yang terus meningkat akibat terlibat oleh utang. Seperti diketahui bahwa pada zaman Goa Sultan Alauddin, seluruh kerajaan Bugis dan Makassar telah menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Di kerajaan Bone Islam berkembang dengan begitu pesatnya. Raja Bone Lamat Daremeng berupaya menjalankan syariat Islam sedapat mungkin sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan mengambil tindakan yang lebih tegas dari yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dengan revolusi sosialnya. Menetapkan bahwa semua hamba sahaya di negeri dihapuskan kecuali budak turun-temurun, dan mereka pun harus diperlakukan dengan peri kemanusiaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga buat teman-teman semuanya yang telah menonton video kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.